Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 14 sudah terlanjur mencintaimu. Apa kau tidak akan pulang ke sini lagi setelah pindah ke Paris? Tanya Zain penasaran. Talita mengendikkan bahu. Hanya waktu yang akan menjawabnya. Ujar Talita seraya mengambil tasnya. Aku pulang dulu. Pamit Talita seraya bangkit berdiri. Zain ikut berdiri. Hati-hati, kau naik apa? Tanya Zain seraya membukakan pintu ruangannya untuk Talita. Aku bawa supir. Jawab Talita yang langsung membuat Zain bernafas lega. Zain mengantar Talita hingga ke depan lift. Hati-hati, pesan Zain sekali lagi pada Talita. Talita mengangguk, gadis itu sudah masuk ke dalam lift. Dan Zain masih belum berhenti menatap wajahnya. Berhentilah jadi workaholic, Zain. Pesan Talita sebelum pintu lift tertutup dan lift bergerak turun. Zain masih mematung di tempatnya, menatap pada pintu besi di hadapannya. Bagaimana Talita bisa tahu kalau Zain sedikit gila kerja sekarang? Talita baru saja keluar dari lift saat seorang gadis yang duduk di lobi melambaikan tangan ke arahnya. Ah, iya, tentu saja itu adalah Audrey. Hai, Kak, sudah bertemu Abang Zain? Tanya Audrey yang kini sudah menghampiri Talita dan bercipika-cipiki dengan Talita. Iya, baru saja, kamu sudah lama. Talita balik bertanya. Baru sekitar 10 menit di sini, jawab Audrey seraya melihat arloji di tangannya. Langsung jalan aja, yuk, Kak, ajak Audrey selanjutnya. Baiklah, kita akan kemana? Tanya Talita berbasa-basi. Dua wanita berbeda status tersebut menuju ke tempat parkir, di mana mobil warna merah menyala milik Audrey terparkir. Kita cari resto dekat sini, biar enak ngobrolnya, jawab Audrey seraya membuka pintu mobilnya. Talita ikut membuka pintu mobil Audrey, dan segera duduk di samping Audrey yang duduk di kursi pengemudi. Mobil sudah melaju meninggalkan gedung kantor Zain. Ke Rainer's Resto saja bagaimana? Audrey minta pendapat dari Talita saat melihat Rainer's Resto yang letaknya tak jauh dari gedung kantor Zain. Itu resto milik Om Theo. Baiklah kita ke sana saja. Talita tertawa kecil. Mobil Audrey berhenti di halaman parkir Rainer's Resto. Tak sulit bagi Audrey dan Talita untuk mendapatkan meja. Karena ini sudah bukan jam makan siang, dan resto sudah lumayan sepi. Dua wanita tersebut memilih duduk di meja yang dekat jendela. Mau pesan apa, Nona? Tanya seorang waitress yang suaranya terdengar familiar untuk Talita. Yumi, sapa Talita pada waitress tadi yang ternyata adalah Yumi, pacarnya Liam. Kak Talita. Jawab Talita cepat. Iya maaf, masih belum bisa bedain. Yumi meringis. Mau pesan apa, Kak? Tanya Yumi sekali lagi. Pesan apa, Audrey? Talita malah bertanya pada Audrey. Audrey pesan minuman saja, Kak.
Tadi udah makan siang banyak di rumah. Jawab Audrey sembari melihat-lihat menu minuman. Oh, iya, Yum. Kenalin ini Audrey, sahabat aku. Talita memperkenalkan Audrey pada Yumi. Ini adiknya Zain, masih ingat, kan? Ujar Talita lagi. Oh, Abang Zain, iya ingat. Jawab Yumi cepat. Yumi dan Audrey segera berjabat tangan dan menyebutkan nama masing-masing. Yumi ini pacarnya Liam, Dre. Talita memberitahu Audrey yang hanya membulatkan bibirnya. Yumi segera undur diri setelah Talita dan Audrey menyebutkan pesanan mereka. Jadi, mau cerita soal apa? Tanya Talita to the point. Abang Zain, jawab Audrey sedikit ragu. Kenapa dengan Zain? Tadi aku sudah berpesan padanya agar berhenti jadi workaholic. Tutur Talita pada Audrey. Apa Abang Zain marah ke kakak tadi? Tanya Audrey penasaran. Talita menggeleng dengan cepat. Kami ngobrol biasa, dan aku juga sudah mengembalikan cincin pertunangan kemarin. Zain hanya sedikit marah karena jariku lecet gara-gara cincin itu. Talita menunjukkan jari manisnya yang terbungkus perban. Tadi Zain yang mengobatinya. Cerita Talita lagi sedikit terkekeh. Audrey rasa, Abang Zain merasa nyaman bersama Kak Talita. Ujar Audrey berpendapat. Maksudnya? Talita mengernyit tak mengerti. Kata Mama, Abang Zain lebih banyak tersenyum. Dan lebih terlihat bahagia setelah acara pertunangan waktu itu. Bukankah saat itu Kak Talita yang selalu bareng Abang Zain kemana-mana? Terang Audrey yang malah membuat Talita tertawa kaku. Di mana-mana orang habis tunangan pasti bahagia, Audrey. Tapi belakangan ini Abang Zain jadi murung. Setelah Papa memutuskan semua hubungan dengan keluarga Hale, raut wajah Audrey berusaha sedih. Aku rasa Zain sedikit terpukul karena pengakuan Talia, yang merasa tertekan dengan sikap Zain selama ini. Ditambah fakta tentang Talia yang ternyata tinggal bersama pria lain di Bali. Mungkin hal itu yang sudah membuat Zain sedih. Talita memaparkan teori di kepalanya. Namun Audrey menggeleng dengan cepat. Menurut Audrey, Abang Zain sedih bukan karena hal itu. Talita mengernyitkan kedua alisnya. Abang Zain sedih karena sudah terlanjur jatuh cinta pada Kak Talita. Namun Kak Talita kan sudah punya kekasih. Jadi Abang Zain sedihnya karena setelah ini Kak Talita akhirnya kembali pada kekasih Kak Talita. Dan meninggalkan Abang Zain. Sebentar, ini sedikit memusingkan. Kenapa Zain harus sedih dan berpikir demikian? Dan Zain jatuh cinta kepadaku, itu mustahil, Audrey. Talita tertawa sumbang. Abang Zain lebih cocok bersama Kak Talita ketimbang Kak Talia. Dan Audrey rasa Abang Zain lebih nyaman saat bersama diri Kak Talita yang sebenarnya. Bukankah kalian punya banyak kesamaan? Tutur Audrey kembali mengungkapkan teorinya. Ya, kami punya banyak persamaan, tapi aku pikir itu hanya kebetulan semata. Jawab Talita santai. Apa Kak Talita kembali pada kekasih Kak Talita lagi? Tanya Audrey tiba-tiba.
Sama persis dengan pertanyaan Zain di kantor tadi. Aneh sekali. Aku sedang tidak menjalin hubungan dengan siapapun saat ini. Aku jomblo, jawab Talita seraya mengaduk-aduk minuman yang baru saja diantar oleh Yumi. Kakak nikah sama Abang Zain aja kalau begitu. Cetus Audrey tiba-tiba yang sontak membuat Talita tergelak. Aku sedang tidak ingin menjalin hubungan apapun dengan siapapun. Bisakah kita berhenti membahasnya? Talita sedikit merasa risih. Baiklah, Audrey minta maaf, kakak. Tukas Audrey yang tak lagi menggoda Talita. Talita baru saja menyesap minumannya. Saat dari kejauhan dua orang pria berjalan ke arah Talita dan Audrey. Oh ya ampun. Kenapa harus bertemu pria itu lagi? Hai, Tali. Kyle yang terlebih dahulu menyapa Talita. Talita. Daniel melanjutkan sapaan Kyle yang sepertinya masih belum bisa membedakan antara Talita dan Talia. Hai, Kyle. Hai, Daniel. Sedang makan siang? Balas Talita sedikit berbasa-basi pada dua pria di hadapannya tersebut. Kebetulan kami baru selesai meeting, jawab Kyle menjelaskan. Oh, Talita mengangguk samar. Kau jadi pindah ke Paris? Tanya Daniel menatap pada Talita, meskipun Talita enggan membalas tatapan pria itu. Ya, aku berangkat malam ini bersama Mom dan Dad, jawab Talita tegas. Daniel mengulurkan tangannya ke arah Talita. Hati-hati, dan maaf atas semuanya. Ucap Daniel merasa bersalah. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Aku rasa kita tak perlu lagi membahasnya. Fokus saja pada pernikahanmu bersama Talia. Talita mencoba mengulas senyum di bibirnya. Ya. Daniel tersenyum kaku dan bingung harus berucap apa. Kita harus bergegas, Daniel. Kyle menepuk punggung Daniel seraya berjalan hendak ke arah pintu keluar. Saat pria itu tak sengaja menyenggol Audrey yang duduk di depan Talita. Oh, astaga. Kyle memungut tas Audrey yang terjatuh karena ia senggol. Saya minta maaf, Nona. Kyle menatap wajah Audrey dan merasa tak asing. Audrey. Ucap Audrey mengulas senyum di bibirnya. Ya, Audrey, kita sering sekali bertabrakan saat bertemu. Kyle terkekeh, dan Audrey ikut terkekeh. Mungkin hanya kebetulan, tapi terima kasih. Audrey menunjuk pada tasnya yang tadi diambilkan oleh Kyle. Sama-sama. Jawab Kyle ramah. Kami duluan, Talita, Audrey. Pamit Kyle selanjutnya pada dua gadis tersebut. Sedangkan Daniel tak berpamitan dan hanya tersenyum belum berlalu mengikuti langkah Kyle. Jadi itu pria yang dimaksud oleh Abang Zain kemarin? Tanya Audrey sedikit bergumam. Pria yang dimaksud Zain? Talita merasa tak paham. Pria yang merupakan kekasih Kak Talita, tapi tinggal di Bali bersama Kak Talia karena mengira kalau Kak Talia adalah Kak Talita. Kenapa bisa begitu, ya? Audrey bertanya-tanya sendiri. Entahlah, aku juga tidak tahu. Talita mengendikkan bahu dan tertawa kaku. Talita benar-benar malas membahas hal ini. Sejenak, Audrey dan Talita masih sama-sama diam.
Kedua gadis tersebut sibuk dengan minuman masing-masing. Ngomong-ngomong, kakak benar mau pindah ke Paris? Pertanyaan Audrey memecah kebisuan di antara mereka berdua. Ya, mungkin malam ini aku akan berangkat. Jawab Talitha tanpa menatap ke arah Audrey. Sayang sekali, ya. Audrey tertawa kecil. Sayang sekali kenapa? Tanya Talitha tidak paham. Tadinya, Audrey ingin belajar masak sama Kak Talitha. Kak Talitha sudah mau pergi saja. Raut wajah Audrey berubah sendu. Mama Hani juga pandai memasak, kenapa tidak belajar pada Mama Hani saja? Talitha memberikan saran. Iya juga, sih, tapi kita belum shopping bareng lagi, Kak. Audrey sepertinya berat sekali berpisah dari Talitha. Kau bisa menyusulku ke Paris, dan kita akan shopping di sana berdua. Usul Talitha seraya terkekeh. Ide bagus sepertinya, tapi tetap saja, aku lebih suka Kak Talitha tetap tinggal di sini. Dan menjadi kakak iparku, Audrey merendahkan nada bicaranya di akhir kalimat. Namun tetap saja, Talitha masih bisa mendengar dengan sangat jelas. Talitha mengusap punggung tangan Audrey yang ada di atas meja. Kau akan tetap menjadi adik sekaligus sahabatku sampai kapanpun, ucap Talitha bersungguh-sungguh. Aku masih bisa menghubungi Kak Talitha kapanpun, tanya Audrey penuh harap. Tentu saja, aku juga akan rajin menghubungimu, janji Talitha pada Audrey. Kedua gadis tersebut bangkit dari duduknya dan saling berpelukan. Talitha, baru pulang? Sapa Dat Devan saat Talitha baru tiba di rumah. Iya, Dat, jawab Talitha masih sedikit kaku pada Dat Devan. Sejak Talitha melontarkan kalimat telaknya pada Dat Devan saat di Bali kala itu. Hubungan Dat Devan dan Talitha semakin terasa aneh saja. Kau ada acara sore ini? Tanya Dat Devan berbasa basi. Ya, rencana Talitha akan mengunjungi Mom sebelum kembali lagi ke Paris. Jawab Talitha menuturkan rencananya. Mom yang dimaksud Talitha di sini tentu saja adalah Mom Kla. Dat antar, tawar Dat Devan sedikit ragu. Talitha benar-benar tidak ingin membuat Dat merasa tidak nyaman. Talitha bisa pergi bersama supir. Talitha menggaruk tengkuknya sendiri. Tidak, Dat sudah lama tak berkunjung ke sana. Jadi Dat akan ikut berkunjung dan menyapa Mom kalian. Dat Devan sedikit salah tingkah. Baiklah, terserah Dat saja, ucap Talitha akhirnya. Talitha akan mandi dan bersiap dulu. Pamit Talitha selanjutnya seraya berjalan menuju ke arah tangga. Dat Devan akan mengantar Talitha ke makam Mom. Yang benar saja. Paling juga nanti Dat kandung Talitha itu hanya akan menunggu di mobil. Dan tak mungkin mau menyambangi makam sang Mom. Bukankah Dat benci sekali pada Mom Kla? Matahari sudah bergulir ke arah barat, saat Dat Devan dan Talitha meninggalkan kediaman Hale. Untuk menuju ke kompleks pemakaman, Talitha dan Dat Devan hanya saling membisu selama perjalanan. Seolah menyiratkan kekakuan hubungan di antara mereka berdua. Kita beli bunga dulu untuk Mom.
Ucap Dat Devan yang sudah menghentikan mobilnya di depan sebuah toko bunga. Pria parubaya itu turun dari mobil dan memilih-milih sendiri bunga yang akan dia bawa ke makam Momkla. Aneh, sedangkan Talita memilih untuk menunggu di dalam mobil. Dan hanya memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh Dat Devan. Sepertinya Dat Devan memilih bunga mawar putih untuk ia bawa ke makam Mom. Sudah dapat, ucap Dat Devan seraya memberikan bunga yang baru saja ia beli pada Talita. Bapak 4 anak tersebut lanjut melajukan mobil ke arah pemakaman. Apa kau marah pada Dat, Talita? Dat Devan akhirnya buka suara dan memulai obrolan dengan canggung. Kenapa harus marah? Talita tak punya alasan untuk marah pada Dat. Jawab Talita seraya membuang pandangannya keluar jendela. Karena Dat tidak bisa membedakan kau dan Talia. Dat memang Dat yang payah. Dat Devan merutuki dirinya sendiri. Itu hanya sebuah kesalahpahaman, Dat. Talita minta maaf jika kata-kata Talita malam itu menyakiti hati Dat. Ucap Talita merasa bersalah. Tidak, bukan kau yang seharusnya minta maaf. Tapi Dat yang memang belum menjadi Dat yang baik untukmu dan juga untuk Talia. Dat hanya merasa gagal sebagai seorang ayah untuk kau dan Talia, dan juga untuk Anne. Suara Dat Devan terdengar lirih. Tidak, jangan menyalahkan diri Dat seperti itu. Talita mengusap tangan Dat Devan dengan lembut. Apa yang sudah terjadi pada Anne dan Talia, rasanya tidak perlu lagi dibahas atau diungkit-ungkit. Kita hanya perlu mengambil hikmah dari semua yang sudah terjadi. Imbu Talita lagi berusaha berpikir bijak. Kau memang putri Dat yang selalu bisa berpikir dan bersikap dewasa, Talita. Puji Dat Devan pada Talita yang kini hanya tersenyum. Mobil sudah memasuki kompleks pemakaman. Dat Devan segera turun dan merangkul Talita untuk berjalan menuju ke arah makam Momkla. Makam yang tak banyak berubah sejak 23 tahun yang lalu. Dat Devan mengusap batu nisan mendiang istrinya tersebut. Hai, Clara, bagaimana kabarmu? Sapa Dat Devan pada makam yang membisu. Lihatlah, putrimu sudah sebesar ini dan dia cantik seperti dirimu. Ucap Dat Devan lagi seraya merangkul Talita. Talita meletakkan bunga mawar putih yang tadi dibeli oleh Dat Devan ke atas makam sang Mom. Dat membelikan Mom bunga mawar yang indah. Ucap Talita yang ikut mengusap batu nisan Momkla. Dan Talita mau sekalian pamit, Mom. Mungkin setelah ini, Talita akan jarang mengunjungi Mom. Tapi Talita akan selalu berdoa untuk Mom dimanapun Talita berada. Talita sayang Mom. Talita mengusap air mata yang menggenang di pelupuk matanya. Dat Devan segera meraup sang putri ke dalam pelukannya. Momkla juga pasti sangat menyayangimu, Talita. Ucap Dat Devan yang hanya ditanggapi Talita dengan sebuah anggukan. Matahari tak lagi terlihat sinarnya saat Talita dan Dat Devan pergi meninggalkan pemakaman. Setidaknya Talita sudah sedikit bernafas lega sekarang. Karena nyatanya Dat Devan sudah bisa berdamai dengan masa lalunya. Dan tak lagi benci pada Momkla. Semoga pernikahanmu dengan Daniel lancar nantinya. Ucap Talita yang kini sedang berpelukan dengan Talia di bandara kota. Masih belum pasti.
Ucap Talia seraya menundukkan wajahnya. Semoga segera ada kepastian kalau begitu. Talita mengoreksi kalimatnya. Apa kau akan pulang, jika aku dan Daniel jadi menikah? Tanya Talia berharap. Aku tidak janji, tapi aku usahakan. Asal kau tidak mengajakku menggelar pesta pernikahan bersamaan denganmu. Talita mencoba berkelakar. Kau gadis yang baik, Talita. Kau akan mendapatkan pasangan yang baik juga. Talia menggenggam erat tangan saudari kembarnya. Semoga. Gumam Talita lirih. Talita, kita harus masuk sekarang. Panggil Mom Bele pada Talita, yang belum juga selesai mengucapkan salam perpisahan pada Talia. Aku harus pergi sebelum Mom mengomel lagi. Talita memeluk Talia sekali lagi. Jaga kesehatan di sana, dan jangan lupa untuk sering-sering memberi kabar. Pesan Talia sekali lagi sebelum Talita masuk ke dalam ruang tunggu bandara. Talita melambaikan tangan ke arah Talia, dan segera mengikuti langkah Mom Bele dan Dad Devan. Talita benar-benar akan meninggalkan kota ini dan negara ini lagi. Dan Talita tidak tahu kapan ia akan kembali lagi ke sini. Bisa bulan depan, atau mungkin tahun depan, atau mungkin Talita tak akan pernah pulang lagi. Entahlah. Bagaimana kabarmu? Apa kau baik-baik saja? Sapa Daniel yang sedang menghubungi Talia lewat video call. Dad Devan memang melarang Daniel menemui Talia selama 1 bulan. Tapi Dad Devan tidak mengatakan kalau ia juga melarang Daniel menghubungi Talita lewat telepon. Jadi Daniel pikir, ini bukanlah hal terlarang dan tidak akan menimbulkan masalah. Selama tidak ketahuan oleh Dad Devan, tentu saja. Ya, aku baik-baik saja. Kau sedang di mana? Jawab Talia lesu. Masih di kantor. Tapi wajahmu terlihat lesu dan kurang bersemangat. Apa kau sedang ada masalah? Tanya Daniel lagi yang terlihat khawatir pada Talia. Daniel, boleh aku bertanya sesuatu? Bukannya menjawab kekhawatiran Daniel, Talia malah balik mengajukan pertanyaan pada Daniel. Tanya saja, apa kau merasa menyesal menjalin hubungan denganku? Tanya Talia tiba-tiba masih dengan raut wajah lesunya dan kurang bersemangat. Kenapa bertanya seperti itu? Nada bicara Daniel terdengar tidak senang. Aku baru saja check up ke dokter kandungan. Dan kau tahu apa yang dikatakan oleh dokter? Tatapan mata Talia mendadak kosong. Apa memang? Tanya Daniel penasaran. Kandunganku terluka, kata dokter aku akan susah untuk hamil lagi. Cerita Talia dengan raut wajah sedih. Daniel hanya diam membisu. Kita sudahi saja hubungan ini, Daniel. Kau bisa mendapatkan gadis lain yang lebih sempurna. Ucap Talia lagi dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Namun Daniel segera menggeleng dengan cepat. Tidak, jangan bilang begitu, Talia. Aku mencintaimu. Aku sudah terlanjur mencintaimu. Ujar Daniel dengan nada bersungguh-sungguh. Aku yang sudah melakukan hal bodoh itu kepadamu. Jadi jangan buat aku merasa semakin bersalah. Sambung Daniel lagi yang wajahnya ikut sedih.
Seolah pria itu ikut merasakan kesedihan Talia. Aku akan bertahan, sampai Om Devan memberikan restunya pada hubungan kita berdua. Janji Daniel pada Talia. Kenapa kau begitu keras kepala, Daniel? Ucap Talia sebal. Kau juga keras kepala, tidak udah pura-pura lupa. Serga Daniel mengingatkan Talia. Apa ini hukuman untukku? Talia kembali meratapi jalan hidupnya. Hukuman yang bagaimana maksudnya? Tidak perlu mengaitkan semua hal seperti itu, Talia. Anggap saja itu ujian hidup. Nasihat Daniel bijak. Aku sudah menghancurkan hubungan banyak orang karena keegoisanku. Dan sekarang aku seperti sedang menuai hasilnya. Aku bahkan sudah membunuh calon anakku. Talia tiba-tiba terisak karena mengingat kejadian yang menimpanya beberapa hari yang lalu. Bagaimana Talia bisa begitu bodoh, hingga ia tak menyadari kalau dirinya tengah hamil. Seharusnya Talia berhati-hati pagi itu. Seharusnya Talia lebih peka. Talia, tenangkan dirimu. Daniel menatap nanar pada Talia yang masih menangis terisak. Andai saja bisa, Daniel ingin berlari ke kediaman Haley sekarang. Dan memeluk Talia dengan erat serta menenangkan gadis itu. Tapi jika Daniel melakukan hal itu sekarang, Dad Devan akan langsung membatalkan restunya pada hubungan Daniel dan Talia. Lalu Daniel akan kehilangan Talia dan tidak akan pernah menikah dengan gadis itu. Ya ampun, kenapa ini begitu rumit? Talia, tolong berhentilah menangis. Mohon Daniel sekali lagi. Ini semua bukan kesalahanmu. Ini sudah bagian dari takdir. Ucap Daniel lagi berusaha membujuk Talia. Aku tetap akan menerima kamu, bagaimanapun keadaanmu. Talia, aku mencintaimu. Ucap Daniel bersungguh-sungguh. Talia menyeka air mata yang sudah memenuhi wajahnya. Bersambung.